Oke, Anda silakan mulai bertanya, silakan. Oh, boleh Ustaz ya, kita sharing ya. Karena banyak Silakan. juga yang mau saya tanyakan sama Ustaz. Sorry. Silakan Bang. Ya. Anda mau nanya apa? Silakan, saya dengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Boleh Pak Ustaz? Begini Pak Ustaz. Tadi atau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi. Terus? Ya. Sementara di kitab Bible kami bahwasannya tidak ada Nabi setelah daripada Isa Al-Masih atau Yesus, dan tidak ada Nabi di luar daripada bagian ini. Saya kira pandangan Ustaz mengenai persoalan ini terdengarkan Pak Ustaz. Ya, kira-kira pandangan Ustaz mengenai hal ini bagaimana? Kemudian saya sering mendengar baik dari para pengkhotbah daripada Ustaz bahwasannya Nabi Muhammad tertulis di dalam Bible atau Taurat. Jadi saya sudah buka Taurat dan itu tidak ada Pak Ustaz. Ya, Baik. ini dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bang, tanggapan saya. Satu hal dulu tentang yang Anda katakan di terakhir, tidak ada Nabi setelah Isa atau Nabi Yesus. Ada, Ya. masih bermunculan Nabi. Setelah Yesus diangkat masih bermunculan Nabi. Mau ayatnya ada, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada 5 nabi di situ yang muncul setelah Yesus. Jadi ungkapan Anda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus itu salah. Karena kitab Anda sendiri yang bantah. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nabi masih muncul ada 5 di situ. Oke? Silakan Anda buka aja. Yang kedua, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Sewaktu Nabi Musa diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Hanya ada di bangsa Israel yaitu Musa. Nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Habis itu di zaman Yesus nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Nggak ada nabi diutus di luar Israel. Tapi ada nabi ya yang bangsanya itu bukan Israel. Ayub bukan Israel. Terus juga Bileam bukan Israel. Nabi mereka di kitab Anda. Abraham bukan Israel. Ishak bukan Israel. Tuh. Sepakat. Artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat, hanya di zaman waktu nabi itu diutus. Setelah nabi itu diutus, diangkat Yesus, ada nabi-nabi di luar Israel. Dan ada bermunculan beberapa nabi gitu. Itu tanggapan saya. Terkait kata Anda Nabi Muhammad itu ada di Taurat, Pak, yang dikatakan Al-Quran kayak gini ya Pak ya. Nabi Muhammad itu tertulis di kitab sebelumnya. Mohon maaf, yang dimaksud bukan kitab Anda. Bukan kitab Anda. Oh iya, bukan kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab orang Yahudi. Jadi yang dimaksud itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan kitab setelahnya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya, mengubah dan menambahi serta mengurangi. Dengan tangan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi nggak perlu dicari di kitab Anda. Maksudnya itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu.
pengajaran dari pengajaran Nabi Musa Ya, tapi dan Nabi kitab Isa, bangsa Yahudi. bukan pengajaran setelahnya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kitab Anda Bible, bukan. Karena kitab Anda bukan Injil dan bukan pula Taurat. Tapi Bible. Taurat itu apa sih? Ajaran Nabi Musa. Injil itu apa sih? Ajaran Nabi Isa. Nah, berkaitan. Apakah ada Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak secara spesifik, Pak. Yang namanya nubuatan tidak secara spesifik. Tapi ada Yesus mengatakan, ya, aku meminta kepada Bapa mengutus seorang roh kebenaran, yang mana orang itu akan memuliakan aku. Roh Kudus, Pak. Ya, bentar nanti kita bahas. Yang mana dia akan memuliakan aku dan Ya. dia akan bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kan gitu kata Yesus. Kalau Anda katakan itu Roh Kudus, bukan roh, Pak. Karena yang dimaksud itu adalah orang. Orang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan roh. Bukan Roh Kudus. Yang namanya orang bukan roh. Roh penolong Iya. itu bukan Roh Kudus. Kalau roh penolong itu berbentuk roh. Roh Kudus itu kan berbentuk roh, bukan manusia. Tapi yang dikatakan oleh Yesus, ya, itu adalah roh penolong, seorang penolong lain. Yang namanya orang, ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau Roh Kudus kagak kelihatan, kan gitu. Iya. Nah, kalau yang namanya orang, berarti seorang penolong lain yang bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Coba kita lihat. Kalau katanya itu adalah Roh Kudus yang menyertai Kristen, apakah Kristen memuliakan Yesus? Saya mau tanya. Kristen mengatakan dengan kitab Paulusnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini mati terkutuk penghinaan atau memuliakan? Menyebut orang mati terkutuk. Iya. Jelas ini penghinaan. Jelas yang dimaksud bukanlah Kristen. Bukan. Karena apa? Karena ciri roh penolong lain, roh kebenaran itu kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia diseret tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diludahi, ditampar. Ini penghinaan bagi Dan semuanya Yesus. sudah dibuat. Iya, penghinaan bagi Yesus gitu. Artinya apa yang dimaksud bukan Kristen, roh penolong lain itu, bukan Roh Kudus, tapi orang yang mempunyai roh penolong lain, yang mempunyai kesaksian tentang Yesus, yang memuliakan Yesus. Coba lihat Pak, Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Muhammad? Yesus orang benar. Ada Alkitab sama Pak Ustadz. Ada. Gampang. Kalau Anda mau merujuk ke satu ayat nanti silakan. Saya tahu ayatnya di mana. Kan kayak gitu. Nanti Anda sebutkan aja. Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Di situ tercatat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Ia Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku setelah ia nanti naik ke surga. Terbukti. Saya sedikit saja. Ketika ia sudah naik ke surga, maka murid-murid tinggal. Murid tinggal dan mereka berkumpul di satu tempat, mereka dikejar-kejar, lalu terbukti apa yang dia katakan di sini nanti ketika di bait Allah, ya mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup ini, Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus menyertai mereka, di mana keajaiban atau tanda dan mukjizat yang terjadi ada dan api semacam lilin, kemudian mereka berbicara dalam semua bahasa. Mereka berbicara dalam semua bahasa. Artinya ia akan menyertai engkau. Roh Kudus ini penolong Pak Ustaz, bukan orang. Baik. Sekarang Anda coba buka Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 16. Oke Pak Ustaz. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Seorang penolong lain, kan gitu.
Tadi Anda Yohanes 16 kata Anda. Ya, banyak rujukannya. Banyak ada di Kisah Para Rasul juga. Bukan hanya satu rujukan ya, Pak Ustaz. Oke. Ya. Oke, Yohanes 14 ya, nomor 16. Bentar saya buka dulu ya. Ya. Yohanes 16. Ya. Baik. Di situ Yohanes aku minta 16, ya. kepada Bapa, dan Dia akan memberimu kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Anak murid Yesus ada berapa, Pak? Ada kata-kata selama-lamanya di situ, Pak Ustadz, ya. Iya. Iya. Murid-murid Yesus ada berapa dulu? 12. 12. Satu yang mengkhianati Yudas Iskariot. Baik. Gak ada Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan 12 orang. Gak ada. Jadi yang dimaksud bukan muridnya Yesus, tapi kata Yesus di situ seorang penolong lain. Gak ada Yesus minta ngomong ya, minta kepada Bapa 12 orang. Gak ada, tapi seorang. Jelas di sini bukan murid-muridnya Yesus yang dimaksud. Gitu. Iya. Perhatikan di situ ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya murid-murid Yesus Selama-lamanya ini, Pak Ustadz. Ia akan menyertai Artinya kalau kamu selama-lamanya. Bukan orang itu, Pak Ustadz. Masa sampai selama-lamanya sih? Iya, ada orang yang menyertai selama-lamanya, Pak. Ada. Kalau itu merujuk kepada, mohon maaf, kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka tidak pas. Karena Nabi Muhammad sudah tiada. Baik. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai hari ini Nabi Muhammad itu ada menyertai setiap muslim di dalam hatinya. Itu maksudnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya sampai kiamat. Bahkan ya, satu hari ini diucapkan oleh orang di seluruh dunia itu lebih banyak Nabi Muhammad daripada Yesus. Apalagi murid Yesus jauh gitu. Kan gitu. Nah, gitu. 12 murid Yesus termasuk apa? Paulus juga disalib di apa? Ada yang disalib, ada yang mati menderita di beberapa negara karena tidak mau menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya itu, Pak, artinya apa? Yohanes. Dia kan memberikan seorang penolong. Yang namanya orang ada dagingnya, ada matanya, bukan berbentuk roh. Dan dia tidak minta 12, tapi satu. Murid Yesus itu ada 12. Gitu. Iya. Berarti bukan murid Yesus yang dimaksud Yesus di situ, tapi seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu rujukannya kepada bukan kepada Nabi setelahnya. Oke. Saya buktikan tadi ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga dan di situ berkumpul para rasul dari Pentakosta namanya, Pentakosta, dan di situ turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, di mana saya memakai bahasa Indonesia, tetapi semua bangsa atau suku bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka. Itu mujizat. Baik, Pak, bentar dulu. Yang dimaksud Yesus bukan roh, Pak, bentuk roh bukan. Tapi yang dimaksud Yesus seorang. Ada satu orang, bukan 12 orang. Gimana sih? Iya, Roh Kudus itu dia pribadi, Pak Ustaz. Itu pribadi. Baik, sekarang saya mau tanya, Roh Kudus itu orang atau roh? Roh Kudus itu artinya orang, Pak Ustaz. Sejak kapan roh itu orang, Bang? Jangan menyangkal dulu di situ ya. Yang namanya Roh Kudus itu roh, bukan orang gitu. Nggak nyambung kalau Anda katakan Roh Kudus itu orang. Iya. Artinya Allah boleh memakai apa saja, ya, termasuk misalnya Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi para murid-murid atau para rasul yang tinggal setelah dia naik ke surga. Mana orangnya? Seorang itu mana orangnya coba? Roh Kudus, Pak Ustaz. Roh Kudus kok orang?
Ya, Kalau orang mana nama sama. Roh Kudus itu orang mana orangnya pernah nongol tahun berapa, zaman sama berapa halnya. gitu. Tidak ada. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, Pak Ustaz. Iya, saya nggak membatasi Kalau kuasa itu Tuhan. dibatasi Kalau oleh Roh roh Kudus dan roh. itu orang, mana orangnya, di mana letak sejarahnya gitu. Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz, saya mengiyakan kata Pak Ustadz bahwasanya itu orang dan merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus sangat jauh berbeda. Oh, salah, Pak. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad sama. Hanya saja ajaran Kristen dan Paulus itu beda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Oh, Andaikan Paulus gini, tidak Pak. punya ajaran. Andaikan gini, ya. Andaikan gini, hanya ada ajaran Yesus, kagak ada ajaran Paulus dan Kristen, maka ajaran Yesus itu nggak ada salahnya di mata Islam. Sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena gara-gara ada Paulus dan Kristen, jadi kacau ajaran Yesus gitu. Gitu. Ya, justru- Contoh begini ya Pak ya, saya contohkan dulu nih. Saya contohkan dulu. Kata Yesus, sembahlah Allah, Islam menyembah Allah. Yesus sunat, Islam wajib sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Terus Yesus kagak pernah contohin makan babi, Islam kagak makan babi. Yesus kalau dari tiang salib diturunkan, lalu dia dikapani. Islam kalau mati dikapani. Terus Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya dengan cara sujud, Islam sujud dan berdoa. Tiba-tiba kayak gini, ya Pak ya, kata Yesus sembahlah Allah, kata Kristen dan Paulus sembah Yesus. Bertentangan dengan Islam dan ajaran Yesus. Ketika Yesus sunat, kata Paulus kagak boleh sunat. Ayo. Ketika Yesus puasa, Kristen ada yang puasa, ada yang kagak. Terus kata Yesus kagak pernah contohin makan babi, tiba-tiba Kristen sampai ekor babi habis. Kan gitu. Nah, soal masuk kerajaan surga. Nah, itu bentar dulu, beda-beda konteksnya di situ. Pak Ustadz. Kalau alasan Kristen kan ada sendiri gitu, nanti dulu tuh untuk masalah itu ya. Iya. Kalau ada alasan Kristen makan babi ada tersendiri, saya tahu gitu. Tapi beda udah dengan tidak disunat bukan barometer masuk ke dalam kerajaan. Oke, ya itu kan ada alasan dari Kristen. Cuma kan Yesus Dan di satu terpakai Alkitab, Pak Ustadz. berarti gini, di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus disunat, Anda harus sunat. Kata Paulus nggak boleh sunat. Yesus hidup kagak pernah makan babi. Ya, Kristen makan babi. Bertentangan gitu. Habis itu Yesus puasa. Kristen ada yang puasa, ada yang tidak. Terus juga ya, Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Kristen pakai jas kalau mati sama ada si kupu-kupu. Bedanya di situ. Yesus sujud di Taman Getsemani dan berdoa. Sujud itu dahinya ke tanah. Tiba-tiba Kristen di gerejanya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Iya. Karena Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka joget-joget. Iya, makanya kalaunya ajaran Yesus sama dengan ajaran Nabi Muhammad, sama dengan ajaran Oh, Islam. ada, sangat jauh. Tapi Sangat jauh. kalau rusak ajaran Yesus ini karena ada Paulus dan Kristen gitu. Sangat jauh, Pak Ustadz, sangat jauh. Sangat jauh ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Mohon maaf. Apa jauhnya di mana? Artinya beberapa juga di hadis tercatat dan mohon maaf saya tidak mau menyampaikannya di sini. Bentar dulu Pak, jauhnya contohin. Contohin satu aja. Ya, salah satu contoh lah ya. Ya, contohnya misalnya di Ka'bah itu, contoh di Ka'bah. Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kami ke Ka'bah. Oh, kata Yesus, kamu akan melihat ya suatu saat nanti bahwa kamu tidak menyembah Tuhan di negeri ini lagi, kata Yesus. Di mana yang dimaksud? Bukan di Israel lagi menyembah Tuhan. Di mana yang dimaksud Yesus? Jadi maksudnya ini Pak Ustadz, artinya tidak lagi di Yerusalem, tetapi Di mana? kamu akan menyembah Allah yang hidup, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem. Di mana? Di kota mana lagi? Iya, artinya roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh, seperti yang dibahas sebelumnya.
Ya. Roh itu tidak kelihatan Pak Ustaz. Pak, kalau kita melihat jejak-jejaknya, yang dimaksud Yesus ya adalah di daerah Paran. Itu sudah dinubuatkan dari sejak kitab Israel, di mana dikatakan bahwa Israel tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi di sebuah kota yang namanya Paran gitu. Paran itu adalah keturunan Sebelum Yesus datang, ya. Iya, sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan, makanya Yesus mengatakan tidak akan menyembah lagi di kota Yerusalem itu. Kamu akan melihat, dan kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada bangsa lain. Yang ciri-cirinya ya di dalam Nabi Yesaya, ciri bangsa tersebut dia adalah buta huruf. Nggak pernah saya dengar Pak Ustaz. Anda buka Yesaya. Makanya masa lebih tahu saya daripada Anda. Kalau persoalan bangsa yang buta itu orang yang tidak mengenal firman-Nya Allah Pak Ustaz. Itu bangsa yang buta. Bangsa yang buta ya ciri-cirinya ya Orang yang tidak mengenal Allah. Kepada bangsa yang buta itu ya Pak ya, ketika dia diturunkan kitab dia ngomong kayak gimana Bangsa tuh? yang buta adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang menyembah berhala dan tidak Betul? menurut firman Allah. Itu bangsa Iya, yang buta. satu-satunya bangsa yang buta adalah bangsa Arab. Bukan Betul? orang yang buta, bukan merujuk kepada. Makanya bangsa Arab itu sebelum Nabi Muhammad itu datang mereka nyembah berhala, hidup dalam kegelapan. Dan mereka metodenya bukan tulis, tapi apa? Mereka buta huruf, tapi mereka apa? Metodenya hafalan. Makanya banyak syair, gitu. Hafalan Nah, di situ. ya. Iya, tujuannya ke situ penyembahannya. Makanya kan di kitab Yesaya itu Tidak kalaunya salah saya diberikan, ketika, ya. ya kalau diberikan kepada orang tersebut ya kitab yang termaterai tersebut, maka dia akan berkata seperti apa? Aku tidak bisa membaca, katanya. Tuh akan diberikan ke bangsa itu gitu loh, kemuliaan dari bangsa Israel. Siapa yang dinubuatkan Nabi Yesaya tuh? Itu kitab wahyu Pak Ustaz. Bukan Wahyu, Yesaya itu. Kalau bangsa yang buta itu merujuk kepada tadi itu saya bilang referensinya itu ke bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang betul. tidak mengikuti perintah daripada Allah, Betul. hidup dalam kegelapan. Mereka penyembah berhala setelah keluar dari tanah Kanaan atau tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Arahnya Tapi kemana, mereka Pak? memberontak. Mereka memberontak dan menyembah berhala-berhala lain. Arahnya kemana? Itu ke bangsa Israel. Coba arah perjalanannya itu kemana? Ke Paran? Kalau Paran ini saya kurang tahu maksudnya. Udah pelajari dulu kalau gitu ya. Paran itu daerah mana? Ya Bapak pelajari dulu dah ya, biar Anda tahu Paran itu di mana gitu. Paran itu adalah ke arah Bakkah yang sekarang kota Mekah. Jadi Tapi tidak pernah tercatat di Alkitab perjanjian ada, Lama. Anda aja yang kagak belajar. Tunjukkan ayatnya. Pak. Ada. Saya senang. Saya tahu itu ya. Aduh. Kalau ada, saya pasti senang mendengarnya. Ini kita sharing-sharing ini, Pak Ustaz. Bagi-bagi pengalaman atau ini. Banyak Pak, ya. Di bilangan 12-16 ada satu raja-raja ada tuh. Kejadian 21-21 juga juga menyebut gurun Paran. Apa tentang Paran itu ya Anda coba pahami, dan di mana daerahnya. Ambil Google Map, di mana itu Paran. Coba. Gurun Paran itu sebelumnya Pak Ustaz. Ya banyak kalau merujuk ke Paran ya Pak ya, Paran. Coba Anda Google Map di mana itu Paran. Ya. Bentar. Saya ini satu masih pegang makanan masalahnya. Bentar ya. Nggak apa-apa, sambil dinikmati aja Pak Ustaz. Bentar. Ada. Jadi coba Anda buka tuh ya, banyak cerita Paran di ini Anda di kitab Anda itu. Sebentar ya.
Gurun Paran. Gurun Paran. Kalau di Parap, aduh. Ini di peta. Aduh. Bentar ya Pak ya, nih saya Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, dilewati aja nggak apa-apa karena saya rasa tidak terlalu penting itu bagi kita terasa Paran. Ya, itu nama daerah nggak ada hubungannya. Ya. ada Pak. Hubungannya kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada orang tersebut di daerah tersebut. Ada. Coba Anda buka dulu pegunungan Paran di mana, kan kayak gitu. Biar Anda pelajari pegunungan Paran. Iya, maksudnya begini Pak Ustadz, keselamatan itu hanya datang dari bangsa-bangsa melalui bangsa-bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, lahir di bangsa Yahudi, ia ditolak, lalu ia menjadi batu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Itu kira-kira ceritanya kalau saya tidak salah, menurut ide atau konsep yang ada di Pak Ustadz. Kalau saya kan dari tadi sepakat, kata saya tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi ketika nabinya itu diutus. Tidak ada Dan nabi itu di luar tercatat. bangsa Israel. Saya sepakat. Iya. Tercatat tapi di Alkitab. iya, tapi ketika saat nabi itu diutus, habis nabi itu diutus, banyak nabi di luar Israel. Habis Waktu Yesus siapa? gini maksudnya itu tidak ada nabi Habis di Yesus luar siapa? bangsa Israel itu kayak gini Pak ya. Ketika Yesus diutus nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Ketika Musa diutus tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Tapi ketika Nabi Musa wafat ada nabi di luar bangsa Israel. Contohnya Ayub sama Bileam. Nah setelah Yesus diangkat ya ada nabi di luar bangsa Israel. Di dalam Alkitab memang tercatat Pak Ustadz bahwasanya setelah Yesus atau Isa ada nabi, tapi nabinya mohon maaf artinya ajaran-ajaran yang memang membelokkan ajaran firman Yesus. Ajaran Itu nabi Yesus. palsu. Iya, karena Lukas 16 ayat 16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes ini adalah anak Yahya, anak Zakaria, dan dia yang membaptis Yesus. Sedikit saya ceritakan mengenai Yahya ini, Nabi Yahya ini, bahwa membungkuk dan membuka tali kasut Yesus pun saya tidak layak. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik, menurut Anda nabi sebenarnya. menurut Anda nabi palsu itu siapa? Saya kurang tahu Pak Ustaz. Mungkin artinya yang nabi palsu ini adalah nabi yang memang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu kira-kira. Nanti saya salah tuduh pula, kena saya nggak enak. Ya. Baik. Kalau Karena nabi Yesus palsu, mengatakan, kalau nabi karena Yesus palsu itu, mengatakan, ya gimana? Lanjut Pak Ustaz. Karena Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengakui aku, maka aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapa. Oke. Barang siapa menyangkal anak, maka ia juga menyangkal Bapa di surga. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik. Jadi Pak, ciri nabi palsu itu udah dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24. Benar. Ya, camkan kata Dari Yesus. buahnya lah. Dari buahnya kan kita dapat mengetahui ya, dari Dari buah buahnya pengajarannya. kamu mengenal, ya. Satu, Nah. ya. Yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia ada di padang gurun. Oke? Saya juga nggak ada diceritakan masalah di padang gurun. Tuh Matius 24, coba Anda buka. Nomor 25 kalau nggak salah. Masih sudah 425 ya Pak Ustadz. Matius, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Lanjut.
Ya, ini artinya jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam balik, janganlah kamu percaya. Dalam bilik jangan kamu percaya, kata dia kan gitu. Ya. Lanjut 27-nya. Nah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia ini Yesus, Pak Ustadz. Oke, Supaya jadi jelas anak manusia adalah Yesus. Jadi Benar. jadi kata Yesus ya, ciri nabi palsu itu ya, dia katakan dia ada di padang gurun, dia ada dalam bilik, Ya. dan dia ketemu Mesias dalam bentuk cahaya kilat. Jangan salah mengartikan Pak Ustadz. Ini perkataan Yesus ketika orang bilang ia ada di A, jangan dia ada di B, dia ada di C. Dia tidak menuduh bahwasannya ini hanya contoh. Lihat, ada orang yang berkata dia ada di padang gurun. Itu hanya menjelaskan kata-kata ini Pak Ustadz. Iya, coba Anda buka judul perikopnya. Itu kan tentang masalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Iya. Toh kan ada nabi palsu di situ dijelaskan oleh Yesus. Betul nggak? Di sini di 23 dicatat lebih jelasin lagi di 23 di ayat 23. Oke. Pada Ya. waktu itu jika orang berkata kepadamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya itu hanya perumpamaan yang diberitakan oleh yang disampaikan. Lanjut 24-24-nya coba. Iya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu Akan muncul. Iya, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Kiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Baik. Ya. Terus apa lagi kata Yesus? Camkanlah, kata Yesus kan? Yes. Aku sudah mengatakannya kepadamu lebih dulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun, satu cirinya di padang gurun nabi palsu itu. Iya. Yang kedua dia di dalam bilik. Oke. Yang kamar ya Pak Ustaz, ruangannya. Bilik itu macam-macam Pak. Bilik, kamar, penjara bisa. Bilik penjara, kan kamar bilik itu ya. Terus kata Yesus, dia ketemu Mesias itu di padang gurun bentuk kilat tuh, seperti kilat yang memancar dari sebelah timur. Iya. Satu-satunya yang memenuhi perkataan Yesus ini adalah Paulus, Pak. Satu-satunya yang dimaksud oleh Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Coba Anda buka. Ya, bukan nabi Pak Ustaz, ya rasul itu. Bentar. Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 9. Paulus ke Damsyik. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Menangkap Yesus itu Pak, menangkap murid-murid Yesus itu Pak Ustaz. Dia pergi ke Damsyik untuk menangkap rasul. Oke, sekarang saya tanya dulu Pak. Yesus. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Kurang tahu saya apakah padang Damsyik jelas padang gurun Pak. Ada di Raja-Raja. Damsyik itu padang gurun. Oke. Di situ Paulus ketemu yang katanya ketemu Mesias atau ketemu Yesus. Dalam bentuk cahaya. Lalu dia ngomong, akulah Yesus. Ini ciri-ciri palsu yang dikatakan Yesus. Camkan, aku udah mengatakan kepadamu jangan percaya sama dia. Itu kata Yesus. Satu-satunya kata Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Itu ciri-cirinya. Coba Anda juga ke 1 Petrus ya. Nomor 1. Nabi palsu atau pengajar palsu itu Pak ya, dikatakan oleh Petrus dia menemui murid-murid Yesus. Pak? Halo Pak. Iya, masih ada Pak Ustaz, masih ada. Iya. Jadi kata Petrus di 1 Petrus ya, di 1 Petrus apa 2 Petrus? 1 Petrus kalau nggak salah Pak ya. Jadi yang namanya nabi palsu itu dia datang ke murid-muridnya Yesus. Gitu. Oke? Nah, begini Pak. Ya. Boleh saya klarifikasi, boleh saya jawab?
belum selesai. Itu ciri-cirinya yang saya katakan sama Bapak gitu ya. Ya. Jadi di situ dikatakan oleh Yesus dan Petrus, ciri-ciri nabi palsu itu adalah datang kepada murid-muridnya Yesus. Kira-kira siapa gitu? Ya, berarti di zaman murid-muridnya Yesus dan ngaku ketemu Yesus di padang gurun. Habis itu, Pak, ya, ciri-ciri dari yang dikatakan Petrus dan Yesus ini satu-satunya merujuk ke Paulus. Lalu kata Anda Paulus bukan nabi, betul? Salah. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nggak, kita masuk, kalau boleh kita masuk ke intinya aja, Pak. Pak Ustadz kan bilang bahwasanya Paulus adalah nabi palsu atau mesias palsu atau rasul palsu. Iya, dia adalah nabi palsu. Ya, kita buktikan. Ini kan perlu pembuktian. Itu intinya saudara. Jadi biar nggak melebar kemana-mana. Oke. Jadi menurut Pak Ustadz, kalau siapa si Paulus adalah nabi palsu atau rasul palsu, kira-kira apa yang bertentangan tulisan-tulisan daripada Paulus mengenai Yesus? Oke. Kata Yesus kan dari buahnya lah kan kita dapat lihat ajaran nabi palsu itu. Kan gitu. Iya. Semua para nabi semua para nabi ya menyuruh menyembah Tuhan yang mana Tuhannya itu bukanlah manusia. Iya. Bukan anak manusia. Tiba-tiba Paulus menuhankan Yesus. Miliaran manusia tersesat gara-gara Paulus. Dari buahnya lah kata Yesus ya, dia menyesatkan orang-orang banyak. Tuh dari buahnya ketahuan. Yang para nabi menyuruh menyembah Tuhan, tiba-tiba si Paulus ini menyuruh menuhankan Yesus. Dari buahnya aja ketahuan kata Yesus. Jadi begini Pak Ustadz, sedikit dulu kita kembali ke belakang, nanti baru saya bahas persoalan Paulus. Paulus ini adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, dia seorang jenderal atau panglima dan dia ditugaskan untuk menangkap para murid. Lalu di tengah jalan di Damsyik, ya Yesus menyatakan kemuliaannya dan menangkap si Paulus menjadi muridnya. Terbukti dia buta beberapa, dan dia bercakap. Mereka melakukan percakapan dengan kilat itu atau Yesus. Akulah Yesus itu, kata Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya Paulus. Jadi artinya seketika juga matanya buta dan Yesus berpesan melalui roh, melalui nubatan kepada, kalau saya tidak salah, Ananias, bahwasanya akan datang nanti si Paulus dan sembuhkan matanya nanti. Dan ketika Paulus pergi ke daerah yang ditujukan oleh Tuhan Yesus, maka disembuhkanlah matanya dan kemudian ia menjadi pengikut Yesus. Nah, makanya Paulus itu rela mati, tidak menyangkal bahwasanya Yesus adalah Tuhan, karena ia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, itu satu klarifikasi saya. Kemudian tadi Pak Ustadz bilang bahwasannya ajaran Paulus. Saya mau bilang bahwasannya tidak ada ajaran Paulus, Pak Ustadz. Yang ada adalah ajaran Yesus, yaitu firman Tuhan, dan tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, artinya dari sebelumnya juga, bukan hanya di saat bukan hanya di saat ada Rasul Paulus. Di kitab Perjanjian Baru, nanti juga di Perjanjian Lama banyak dikisahkan dan diceritakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan Yesus itu yang membuat dunia, dan bahkan di 1 Yohanes 1 mengatakan Yesus sama dengan firman. Di Yohanes 1 ayat 10, dunia ini dijadikan olehnya. Nah, itu di apa? Kemudian di ayat 14 kalau saya tidak salah ingat, dan dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia menjadi manusia. Ya, ia telah menjadi manusia. Kemudian di dalam beberapa ayat dikatakan ketika Yesus disembah, ia tidak ditolak. Ketika ia dipanggil guru dan Tuhan, ia juga tidak ditolak. Nah, ia juga mengampuni dosa. Siapa sih yang mengampuni dosa? Secara logika yang bisa mengampuni dosa, saya tidak
Tahu bagaimana dengan orang kita Islam yang berhak mengampuni dosa itu hanya Allah. Tapi Yesus berhak mengampuni dosa karena anak manusia ini sama dengan Yesus adalah berhak dan punya hak untuk mengampuni dosa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, aku telah ada. Itu kejauhan Pak pembahasannya. Panjang lagi kita bahas ke situ. Saya bisa bahas itu satu persatu nanti. Karena persoalan Pak Ustadz tadi bilang bahwasannya kita bahasnya nabi palsu dulu tadi. Tuhan. Nah, ini kan persoalannya, makanya saya ceritakan sedikit ini Pak Ustadz. Tapi kalau mau lagi masih banyak ayat-ayat lain yang mendukung Pak Ustadz. Iya. Terus kira-kira kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa di umat Islam, saya pun bisa ngampuni dosa, masalahnya Pak, gitu. Orang mencuri barang saya, orang itu berdosa sama saya, gitu. Ya. Jadi ketika dia datang minta ampun sama saya atas dosa pencuriannya terhadap barang saya berhak ngampuni dosa dia. Bisa saya ampuni dosa dia. Jadi nggak ada wahnya bisa ngampuni dosa itu, gitu. Oh, ini konsep yang berbeda Pak Ustaz. Konsep yang berbeda dalam arti ketika si A melakukan kesalahan kepada kita, maka kita berhak mengampuninya, kita berhak memaafkannya, dan itu lagi. Lanjut Pak. Iya, konsepnya berbeda ini. Yang saya sampaikan ini konsepnya berbeda Pak Ustadz. Misalnya saya bersalah kepada Pak Ustadz, saya punya kesalahan kepada Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz itu memaafkan saya, maka dosa saya termaafkan. Ini beda halnya dengan yang dilakukan Yesus. Ya, kepada pesundal ada seorang pelacur dan dia berkata, ya dosamu sudah diampuni, jangan pernah melakukan lagi. Dalam beberapa hal dalam kesempatan. Nah, artinya si perempuan ini tadi bukan bersalah kepada Yesus. Tidak. Beda halnya ketika saya bersalah kepada Pak Ustadz. Ya, artinya jadi itu nanti gitu yang kita bahas kan untuk masalah mengampuni dosa. Tidak ada hubungannya dengan perkataan Pak Ustadz. Dengan apa yang kita bahas tentang nabi palsu. Jadi kan kayak gitu tadi penjelasan saya tentang nabi palsu. Kira-kira menurut Anda nabi palsu itu yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus itu siapa? Nabi palsu yang datang maksudnya kebisaan murid-murid ke tengah murid-muridnya Yesus. Ke tengah murid-muridnya Yesus. Saya rasa tidak ada Pak Ustaz. Karena ke-11 para rasul meneruskan ajaran